إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di awal tahun baru 1448 Hijriah. Setiap kali memasuki tahun baru Hijriah, kaum muslim selalu mengenang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Peristiwa ini bukan sekadar perpindahan tempat dari Makkah ke Madinah. Hijrah adalah titik balik sejarah umat manusia. Sebuah perubahan yang bukan hanya bersifat personal tetapi juga sosial, bahkan sistemik. Karena itulah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tonggak kalender Islam. Saat menetapkan penanggalan tahun Islam itu, Khalifah Umar bin Al-Khattab beralasan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil wa arikhu biha. Hijrah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Karena itu, jadikanlah hijrah sebagai dasar penanggalan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum hijrah, kaum muslim memang telah memiliki akidah yang kokoh. Mereka telah mengenal halal haram. Mereka pun memiliki kepribadian Islam yang kuat. Akan tetapi mereka belum memiliki kekuatan politik yang melindungi agama dan umat. Mereka masih menjadi kelompok kecil yang tertindas di Makkah. Akan tetapi setelah hijrah semuanya berubah. Islam tidak lagi hanya menjadi keyakinan spiritual. Islam tampil sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Umat Islam pun bangkit menjadi umat yang disegani. Di Madinahlah lahir masyarakat baru, negara baru, dan peradaban baru yang kelak menjadi adidaya dunia selama berabad-abad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Adapun secara syar'i, dalam makna yang umum, hijrah mengacu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara man nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun secara khusus, para ulama menjelaskan bahwa hijrah adalah meninggalkan negeri yang didominasi oleh kekufuran menuju negeri yang memungkinkan Islam ditegakkan. Karena itu
dalam kitab Syarh Umdah Al-Ahkam dinyatakan al-hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila daril Islam. Hijrah adalah perpindahan dari negeri kufur menuju negeri Islam. Definisi ini tentu diambil dari fakta hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah yang saat itu merupakan negeri kufur menuju Madinah yang kemudian menjadi negara Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pasca hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setidaknya ada 5 perubahan yang tampak dibandingkan dengan saat beliau di Makkah. Yang pertama, pembentukan ukhuwah Islamiyah di Madinah sebelumnya dihuni oleh 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Kedua pihak telah berperang selama puluhan tahun. Permusuhan di antara kedua pihak telah mengakar sangat dalam dan nyaris mustahil untuk dipersatukan. Akan tetapi Islam melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan ideologi manapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muslimin, kaum muhajirin dan kaum ansar. Ikatan akidah mengalahkan ikatan suku, ras dan kabilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah pembentukan kekuatan ekonomi umat. Sebelum Islam berkuasa di Madinah, perekonomian kota itu dikuasai kaum Yahudi. Mereka mengendalikan pasar, perdagangan dan praktik riba. Sebagai kepala negara di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Beliau membangun pasar baru yang bebas dari monopoli dan pajak yang zalim. Beliau menghapus riba, melarang penimbunan dan mendorong perdagangan yang jujur. Beliau mewajibkan zakat kepada mereka yang berhak. Beliau pun membagikan ghanimah atau harta rampasan perang secara adil. Dengan begitu, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum." Yang artinya agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Hasilnya luar biasa. Hegemoni ekonomi Yahudi berhasil dipatahkan. Madinah tumbuh menjadi pusat ekonomi yang kuat dan mandiri. Yang ketiga, perubahan yang ketiga adalah penerapan syariat Islam secara nyata. Setelah hijrah, hukum-hukum Islam diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek ibadah ritual. Syariat Islam pun secara nyata digunakan untuk mengatur keluarga, pendidikan, perdagangan, peradilan, pemerintahan, pidana, hingga hubungan internasional. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ah minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Yang artinya, kemudian kami menjadikan engkau Muhammad berada di atas suatu syariah dalam urusan itu. Karena itu, ikutilah syariat tersebut dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, keamanan terjaga, keadilan ditegakkan, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Perubahan yang keempat adalah pembentukan kekuatan militer yang disegani. Kaum muslim yang dulu tertindas berubah menjadi kekuatan besar. Mereka memenangkan perang Badar, menghadapi perang Uhud, bertahan dalam perang Khandaq, hingga akhirnya menaklukkan Makkah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kekuatan itu terus berkembang dan makin membesar. Dalam waktu kurang dari 1 abad, kekuasaan Islam atau khilafah Islamiyah telah menjangkau Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara hingga Andalusia. Dua adidaya dunia ketika itu, Romawi dan Persia, akhirnya tunduk di hadapan kekuatan Islam. Perubahan yang kelima jemaah sekalian, penyebaran Islam secara masif ke seluruh penjuru dunia.
Hijrah menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah dunia. Dari kota itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara Islam mengirim surat kepada para raja dan penguasa dunia. Islam tidak menjadi hanya sebagai agama satu bangsa, tetapi menjadi risalah universal bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira." Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Al-Quran Surah Sabah ayat 28. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kini mari kita bandingkan dengan keadaan umat Islam hari ini. Jumlah umat Islam lebih dari 2 miliar jiwa. Akan tetapi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka laksana buih di lautan, banyak tetapi tidak memiliki pengaruh yang sebanding dengan jumlahnya. Sebagian mereka bahkan tertindas selama puluhan tahun, seperti muslim Palestina sekarang ini. Kaum muslim di berbagai negeri masih bergantung pada kekuatan lain dalam bidang ekonomi, teknologi, keamanan, bahkan pangan. Umat Islam juga tercerai-berai ke dalam puluhan negara kebangsaan yang sering tidak saling peduli ketika satu negeri muslim tertimpa musibah. Negeri muslim yang lainnya sering hanya mampu menyatakan keprihatinan. Lebih dari itu, banyak negeri muslim justru menerapkan sistem kehidupan yang berasal dari luar Islam, terutama sistem kapitalisme sekuler. Kapitalisme dianggap sebagai sistem ekonomi terbaik. Sekularisme dipandang sebagai dasar kehidupan modern. Demokrasi dijadikan sumber legitimasi hukum. Ironisnya, semua itu sering dibanggakan, seolah-olah Islam tidak memiliki sistem kehidupan yang mengatur aspek ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pendidikan, hukum dan lain-lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Sistem hukum jahiliyah apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Sistem hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum dari Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50. Semua kondisi tadi mirip dengan kondisi zaman jahiliyah dulu. Karena itu hijrah bukan hanya relevan untuk saat ini, tetapi juga urgen. Apalagi pelajaran terbesar dari hijrah adalah bahwa umat tidak akan bangkit hanya dengan nostalgia sejarah. Umat hanya akan bangkit dengan cara membangun kembali kehidupan Islam. Umat harus kembali bersatu dalam ikatan akidah, bukan dipisahkan oleh nasionalisme sempit sebagaimana saat ini. Inilah cita-cita besar yang dulu pernah diwujudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hijrah. Inilah pula cita-cita yang harus diperjuangkan kembali oleh umat hari ini. Karena itu, umat manusia saat ini membutuhkan ideologi yang sahih, ideologi yang mampu memadukan rohani dan materi, urusan duniawi dan ukhrawi, keadilan dan kemajuan, kebebasan dan tanggung jawab. Itulah Islam. Islamlah satu-satunya harapan itu. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahwa ketika Islam diterapkan secara nyata, ia mampu melahirkan peradaban agung yang mengubah dunia. Karena itu, marilah kita menjadikan momentum hijrah bukan sekadar seremoni tahunan. Mari kita berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari perpecahan menuju persatuan, dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Hanya dengan itulah umat ini akan kembali menjadi umat terbaik yang menghadirkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi aziz nasrih wa muwassiris syakirin li hamidi syukri
وموفق المهتدين للقيام بأمره. أحمده على أنعام وأسلم الأمر فيما حكم وأبرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه منتهى الدهور، صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور، وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم افت عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.